Ratusan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi damai di depan Gedung Umat Islam Solo pada Selasa, 28 Oktober 2025. Mereka menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menuntut pengadilan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, atas dugaan ijazah bermasalah yang kembali mengemuka di ruang publik. Aksi yang berlangsung sejak pukul 9 WIB itu diwarnai dengan orasi berisi seruan penegakan konstitusi, pembacaan tuntutan rakyat, hingga doa bersama untuk penyelamatan moral bangsa. Sejumlah demonstran membawa spanduk besar bertuliskan, "Tegakkan konstitusi, usut ijazah palsu. Gibran cacat konstitusi, Jokowi harus diadili." Koordinator lapangan aksi, Ahmad Syarif, menyebut gerakan ini sebagai bentuk keprihatinan masyarakat atas lemahnya integritas hukum dan politik di Indonesia. Ini bukan soal politik praktis. Ini soal moral bangsa. Jika hukum tidak ditegakkan karena kekuasaan, keadilan akan mati, tegas Ahmad, Wakil Ketua Tim Penegak UUD 1945, TPUA, Rizal Fadilah, menegaskan bahwa proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalitas. Proses pencalonan Gibran jelas cacat hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba mengubah syarat usia Capres-Cawapres secara mendadak telah menguntungkan pihak tertentu, ujar Rizal dalam keterangannya kepada Gakorpan News. Ia juga menilai, polemik ijazah Presiden Jokowi dan Wapres Gibran tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan yang transparan. TPUA, kata Rizal, akan terus mendesak agar lembaga hukum membuka hasil investigasi kepada publik dan memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Isu ini kembali memicu gelombang perdebatan di media sosial. Tagar seperti usut ijazah Jokowi, Gibran cacat konstitusi, dan pemakzulan Wapres sempat menjadi trending di platform X, Twitter, dan TikTok. Banyak warganet menilai pemerintah perlu menjawab isu ini secara terbuka agar tidak memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di sisi lain, sejumlah tokoh politik dari partai koalisi pemerintah menilai bahwa isu ini sudah berulang kali muncul tanpa bukti hukum yang kuat. Mereka menilai, desakan pemakzulan tidak memiliki dasar yuridis yang jelas dan hanya bernuansa politis. Pantauan Gakorpan News di lokasi menunjukkan situasi unjuk rasa berlangsung tertib. Polisi menurunkan sekitar 300 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Brimob untuk menjaga keamanan di sekitar area Gedung Umat Islam. Aparat menutup sebagian ruas jalan dan mengarahkan arus lalu lintas agar tetap lancar. Hingga sore hari, aksi berakhir dengan pembacaan pernyataan sikap dan penandatanganan petisi publik untuk dikirimkan ke DPR RI dan Mahkamah Konstitusi. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Istana dan Wapres Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi dan tuduhan yang disampaikan oleh para demonstran. Sumber internal Istana hanya menyebut bahwa pemerintah sedang memantau dinamika tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menunggu klarifikasi dari lembaga terkait. Pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Fatur Rahman, menilai bahwa isu ijazah palsu dan dugaan cacat konstitusi masih memiliki daya ledak politik tinggi di tengah masyarakat. Selama ada ketidakpuasan publik terhadap proses politik dan penegakan hukum, isu seperti ini akan terus digunakan sebagai simbol kritik terhadap kekuasaan, ujarnya. Menurutnya, pemerintah dan lembaga hukum perlu bersikap terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional. Dalam waktu kurang dari 24 jam, aparat kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku penembakan seorang pengacara dalam insiden bentrokan berdarah di kawasan Jakarta Pusat, Selasa 28 Oktober tahun 2025. Peristiwa itu diduga dipicu oleh rebutan lahan sengketa antara dua kelompok masyarakat yang mengklaim kepemilikan atas area kosong tersebut. Pelaku yang berinisial M35 ditangkap di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah dilakukan pengejaran intensif oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, saat ditangkap, pelaku tak melakukan perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan yang diduga digunakan untuk menembak korban. Pelaku sudah kami amankan kurang dari 1 hari setelah kejadian. Barang bukti senjata api juga berhasil kami sita, ujar AKBP Putu Kholis Aryana, Wadireskrimum Polda Metro Jaya, kepada Gakorpan News, Rabu 29 Oktober tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menembak korban karena kesal dan terprovokasi. Ia mengklaim korban, seorang pengacara berinisial R, 42, memaksa masuk ke area lahan yang dijaga oleh kelompok pelaku. Pelaku
emosi karena korban dianggap menerobos lahan yang mereka jaga. Namun, tindakan menggunakan senjata api tentu melanggar hukum dan sedang kami dalami lebih lanjut. Tambah AKBP Putu. Bentrokan terjadi pada Selasa pagi sekitar jam 9:30 WIB di lahan kosong, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kedua kelompok terlibat saling dorong, saling lempar batu, hingga akhirnya terdengar letusan senjata api. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka tembak di bagian perut dan langsung dilarikan ke RSUD Tarakan dalam kondisi kritis. Tim medis menyebutkan, kondisi korban mulai stabil setelah menjalani operasi darurat. Pasca bentrokan, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara, dan melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap kedua kelompok. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain, 1 pucuk senjata api rakitan, 1 senapan angin, 12 bilas senjata tajam berbagai jenis, 5 alat pemukul besi dan kayu, serta beberapa dokumen terkait klaim lahan. Sebanyak 43 orang dari 2 kubu kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga masih mendalami status hukum lahan sengketa yang menjadi pemicu utama bentrokan. Kami fokus pada 2 hal, memastikan motif penembakan dan menelusuri legalitas lahan yang disengketakan. Jelas AKBP Putu. Menurut informasi yang dihimpun Gakorpan News, lahan yang menjadi sumber konflik memiliki luas sekitar 2.000 meter persegi dan terletak di kawasan strategis antara Jalan Keramat Raya dan Gunung Sahari. Lahan itu tengah dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan 2 pihak saling mengklaim kepemilikan. Satu pihak mengantongi akta jual beli lama, sementara pihak lain mengandalkan sertifikat hak milik baru. Sengketa tersebut telah berlangsung sejak awal 2023, dan beberapa kali menimbulkan gesekan antara warga, pengacara, dan pihak keamanan yang disewa masing-masing kubu. Polisi dalami asal senjata api selain menjerat pelaku utama dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal. Polisi kini tengah menelusuri asal senjata api yang digunakan dalam penembakan tersebut. Kami menduga senjata itu dibeli secara ilegal melalui jaringan perdagangan gelap. Tim sedang melakukan pelacakan terhadap pemasoknya, ungkap AKBP Putu. Situasi di lokasi kejadian kini berangsur kondusif. Sejumlah petugas masih berjaga di sekitar area sengketa untuk mencegah bentrokan susulan. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap polisi mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar, termasuk dalang yang diduga mengerahkan massa ke lokasi. Kami minta keadilan. Klien kami datang untuk negosiasi hukum, bukan untuk perang, ujar rekan sesama pengacara korban kepada Gakorpan News. Dalam semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat identitas nasional, Ibu Selvi Gibran Rakabuming secara resmi membuka acara Jejak Canting Indonesia 2025 di Museum Batik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa 28 Oktober tahun 2025. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh setiap 2 Oktober, sekaligus menjadi ajakan bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk terus mencintai, melestarikan, dan berinovasi terhadap batik sebagai warisan luhur bangsa. Dalam sambutannya, Ibu Selvi menekankan bahwa batik bukan sekadar karya tekstil, tetapi juga simbol dari nilai dan filosofi kehidupan masyarakat Nusantara. Batik bukan hanya selembar kain, tapi ada cerita, doa, dan pesan di balik setiap motifnya, ujarnya dengan penuh makna. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas generasi, dari para perajin tradisional, komunitas kreatif, hingga pelaku budaya, agar batik tidak hanya lestari, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern yang membanggakan. Acara Jejak Canting Indonesia 2025 menampilkan peragaan busana batik kontemporer, pameran 7 perajin unggulan dari berbagai daerah, serta peninjauan koleksi khas Museum Batik Indonesia. Melalui kegiatan ini, publik diajak untuk mengenali kembali kekayaan makna batik, serta mendukung upaya pelestarian budaya nasional di tengah arus globalisasi. Batik adalah bahasa kebudayaan yang menyatukan kita. Mari jaga dan teruskan tradisi ini, agar batik tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga wajah masa depan Indonesia, pungkas Ibu Selvi. Kepolisian Republik Indonesia
melalui Direktorat Polisi Air dan Udara. Ditpolairut Polda Nusa Tenggara Timur NTT kembali menunjukkan dedikasi dan kepedulian terhadap masyarakat. 29 Oktober tahun 2025, pada laporan hari ini, jajaran Ditpolairut berhasil mengevakuasi seorang lansia yang mendadak sakit saat berada di atas kapal penumpang KM Awu yang tengah berlayar di perairan Kupang, NTT. Aksi cepat dan terkoordinasi itu dilakukan dengan melibatkan tim medis yang turut mendampingi proses evakuasi, memastikan korban segera mendapatkan pertolongan pertama sebelum dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk penanganan lanjutan. Evakuasi berjalan lancar meskipun kondisi cuaca di perairan sempat kurang bersahabat. Kabid Humas Polda NTT dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa tindakan ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan Polri presisi yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga tanggap terhadap situasi kemanusiaan di lapangan. Kehadiran Polairut bukan hanya menjaga perairan dari gangguan kamtib, tapi juga memastikan keselamatan masyarakat di laut. Setiap nyawa yang bisa diselamatkan adalah bagian dari tanggung jawab kami, ujar salah satu perwira di Polairut Polda NTT. Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari para penumpang dan awak kapal yang menilai bahwa keberadaan aparat kepolisian di laut memberikan rasa aman serta perlindungan nyata bagi masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah Kepulauan NTT. Dengan adanya aksi kemanusiaan ini, Polri menegaskan kembali perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah maritim tetap terjaga. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.